Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas beberapa contoh soal dari differential column, surface, and line element. Jadi langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kan ada nih. Di sini ada vektor A sama dengan 1Y plus 9Z. Faktor B, 8Y min 5Z. Faktor C, 8Y min 9Z. Nah, kita sekarang akan mencari nilai dari faktor A, yaitu akar 1 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan akar 82, sehingga menghasilkan 9,05. Dan faktor B, kita akan melakukan akar kuadrat, yaitu 8 kuadrat plus min 5 kuadrat, menghasilkan akar 89, sehingga hasilnya menjadi 9,43. Kemudian kita akan mencari delta alpha-nya. Di sini mencari delta alpha yaitu dengan sin art 1/9,05 menghasilkan 6,34 derajat. Terus kita akan mencari theta B atau theta beta sama dengan sin art 8/9,43 menghasilkan 58,03 derajat. Terus kita akan mencari, sehingga untuk mencari sudut tetanya yaitu dengan menjumlahkan beta plus alpha, di mana alpha plus beta, di mana alfanya adalah 6,34 dan betanya 58,03, sehingga menghasilkan 64,37. Di sini ada contoh kurva dari vektor yang tadi kita udah aku jelasin itu. Ini sekarang contoh kurvanya. Nah, kita lanjut dengan contoh atau cara kedua dari contoh soal sebelumnya. Contoh soal yang tadi, yaitu kita akan menggunakan perkalian silang, dimana perkalian silang ini tuh kita akan menggunakan X, Y, dan Z. Nah, jadi di perkalian silang itu, di sini kita pakai matriks, dan di sini terlihat bahwa min 5 itu didapat dari 1 kali min 5 dan dikurang 72. 72 didapat dari 9 kali 8. Itu untuk vektor X-nya, dan kemudian dikurang dengan 0 kali minus 5, itu hasilnya 0, dikurang 9 kali 0, itu hasilnya 0 juga. Terus itu untuk vektor Y, dan ditambah 8 kali 0 sama dengan 0, terus 1 kali 0 sama dengan 0, itu untuk vektor Z, sehingga menghasilkan minus 77x. Nah, kemudian kita akan mencari akar kuadrat dari perkalian silang ini, sehingga akar min 77 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan akar 5.925, sehingga menghasilkan 77. Sekarang langkah selanjutnya adalah mencari sin theta, di mana 77 dibagi 6,34 derajat dikali 58,03 derajat, sehingga menghasilkan 0,209. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu A kali B kali C, di mana A kali B ini itu menggunakan perkalian cross dan dilanjutkan dengan perkalian silang, yaitu dikali dengan C. Tapi di sini kita akan mengerjakannya dengan perkalian silang terlebih dahulu, yaitu B dikalikan silang dengan C.
kita masukkan nilai X, Y, dan Z-nya. Kita menggunakan nilai A, B, C yang sudah kita tentukan di video sebelumnya, di awal tadi gitu. Nah, di sini kita pakai vektor lagi karena perkalian silang, jadi harus pakai vektor. Sehingga di sini ada minus 72, itu didapatkan dari 8 dikali minus 9 dan dikurang minus 45 dari 8 kali minus 5. Itu untuk vektor X plus 0 kurang 0, itu didapat dari minus 5 dikali 0 dan minus 9 dikali 0. Itu untuk vektor Y, dan dijumlahkan lagi dengan 0 min 0 untuk vektor Z, dimana didapatkan dari 0 kali 8 dan 8 kali 0, sehingga hasilnya itu adalah minus 27X. Nah, dari minus 27X itu kita akan melakukan perkalian titik atau ya perkalian titik dengan A, di mana nilai A tadi adalah 0 untuk X, Y-nya 1 dan Z-nya 9. Jadi kita melakukan perkalian titik. Jadi kita kali X dengan X dari vektor A dan X dari hasil vektor B kali C silang tadi. Nah, sehingga 0 dikali minus 27, sehingga menghasilkan 0. Itu untuk yang X, dan untuk yang Y, dimana tadi vektor A, untuk vektor A-nya itu untuk yang Y adalah 1 dan vektor B kali C yang silang tadi itu 0, jadi Y-nya itu adalah 0 plus vektor A Z-nya itu adalah 9 dan dikali dengan hasil vektor perkalian silang dari vektor B kali C itu 0, sehingga nilai Z-nya juga 0, sehingga didapatkan hasil 0. Baik, di soal berikutnya di sini ada vektor P, diketahui ada vektor P1 yaitu sama dengan R1, Theta 1, Z1, yaitu nilainya R1 nya adalah 1, Theta 1 nya adalah 30 derajat, Z1 nya adalah 9. Terus di sini juga ada vektor P2 di mana R2 nya itu 8, Theta 2 nya 180 derajat dan Z2 nya adalah 9. Nah, di sini kita akan melakukan atau merubah P1, vektor P1 dan P2 ini ke kartesian. Nah, kita akan menentukan dulu nilai dari X-nya, di mana rumus untuk menentukan nilai X-nya itu R cos theta. Kita akan mencari X1 dulu, di mana 1 cos 30 derajat itu menghasilkan 0,86. Nah, untuk X2-nya itu sama dengan 8 cos 180 derajat sama dengan minus 8. Nah, sama dengan mencari rumus X tadi, Y juga sama, tetapi Y di ini itu kita nggak pakai cos, kita ganti dengan sin. Nah, jadi Y sama dengan R sin theta. Jadi Y satunya itu sama dengan 1 sin 30 derajat sehingga menghasilkan 0,5. Kemudian Y2 sama dengan 8 sin 180 derajat menghasilkan 0. Nah, untuk Z itu tetap, Z-nya tetap, dimana Z sama dengan Z, jadi Z itu tetap nggak berubah, jadi Z1 nya itu tetap 9, Z2 nya tetap 9 juga. Nah, kemudian vektor P1 tadi kita gabungkan gitu, nilai X nya kita masukkan di vektor P1 yaitu 0,86X plus 0,5Y plus 9Z. Nah, di vektor 2 ini kan nilai Y-nya nggak ada, jadi kita nggak perlu tulis, jadi minus 8X plus 9Z. Nah, kemudian kita akan mencari jarak P1 ke P2.
Cara mencari jaraknya yaitu dengan rumus akar dari X2 dikurang X1 kuadrat plus Y2 dikurang Y1 kuadrat plus Z2 dikurang Z1 kuadrat. Jadi itulah cara untuk mencari jarak P1 ke P2 sehingga menghasilkan sebelum kita kuadratkan, kita melakukan pengurangan dengan pengurangan P2 dengan P1 yaitu minus 8 dikurang 0,68x menghasilkan min 8,86x. Terus kemudian karena Y di P2 nggak ada, jadi sedangkan di P1 ada, jadi kita tetap menulis 0,5Y. Nah, kemudian untuk nilai Z itu 0 karena 9Z itu P2 kan vektor P2 itu sama 9Z dan vektor P1 itu juga sama 9Z, jadi 9Z dikurang 9Z itu hasilnya 0. Kemudian kita akan mencari akar pangkat dari jarak P1 ke P2 itu, yaitu akar min 8,86 kuadrat plus 0,5 kuadrat menghasilkan 8,874. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.